habis di akupuntur sama dokter Freddy. Duh, rasanya pertama sih sakit ya pinggangnya. Pas ditusuk itu ada perubahannya itu langsung gitu. Enak, pinggangnya langsung enak. Saya menjalankan terapi bersama dokter Freddy sebanyak 5 kali. Dan pada minggu pertama saya mengalami penurunan berat badan yang signifikan, yaitu 1 kilo pertama di minggu pertama. Lalu setelah saya menjalani terapi sebanyak 5 kali, berat badan saya yang awal mulanya 59 kilo, sekarang menjadi 52 kilo. Dan bonusnya adalah sel telur saya sudah semakin membesar. Terima kasih. Ya, selamat siang Prativian di Zoom maupun di YouTube channel. Kita ketemu lagi pada acara PILS, Prativi Interaktif Live Streaming dalam Freddy's Journal. Nggak terasa ya, sudah Kamis lagi. Dan pada siang hari ini kami seperti biasa akan belajar sehat bersama Dr. Freddy. Dan di studio sudah ada bersama kita Dr. Freddy. Halo Fred, selamat siang. Halo Ko Rizal, halo Prativian semua, selamat siang. Ya, selamat siang. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Meskipun COVID ini makin meningkat dan sebagainya, jadi para Prativian harap menjaga kesehatan ya, karena ini variannya katanya lebih tinggi lagi nih, lebih baik ini lagi. Dan oke, siang hari ini kita akan membahas akupuntur untuk carpal tunnel syndrome atau biasa disebut CTS ya. Nah, kita akan berbicara dan kita akan belajar bersama-sama apa sih CTS ini, ya kan, dengan Dr. Freddy. Oke, baik. Maka jangan lupa ya, nanti di akhir acara bagi yang aktif bertanya akan mendapatkan free Fred? 1 kali sesi akupunktur. Ya, akan dapatin 1 kali untuk sesi akupuntur. Kok tiba-tiba saya blank. Ini ciri-ciri CTS kali ya. Oke, ya jadi jangan lupa baik Anda yang di YouTube maupun di Zoom ini. Dan kalau ingin bertanya silakan nanti nulis saya di kolom chat seperti biasa atau langsung bertanya dengan Dr. Freddy sendiri ya. Oleh karena itu kita mulai saja. Mungkin kita perlu tahu apa sih itu CTS itu? Nah, Fred, apa itu CTS? Ini kayaknya bagi otak saya juga sesuatu yang ini nih, yang asing. Nah, mungkin dapat dijelaskan, Fred. Ya, betul. Baik, Ko Rizal dan Prativian semua. Mungkin boleh tolong sambil dibuka slide-nya. Nah, jadi sambil menunggu saya jelaskan dulu. Jadi CTS memang kalau di masyarakat awam itu nggak terlalu banyak terdengar istilahnya ya. CTS itu singkatan, seperti tadi sudah dikatakan oleh Ko Rizal. Jadi CTS itu adalah Carpal Tunnel Syndrome atau bahasa Indonesianya itu dapat dilihat di slide, itu STK, Sindroma Terowongan Karpal, itu bahasa Indonesianya. Gitu ya. Jadi Carpal tunnel syndrome sama sindroma terowongan karpal itu hal yang sama. CTS, STK itu hal yang sama. Satu Inggris, satu Indonesia, gitu ya. Nah, untuk menjawab apa itu sih sebenarnya itu STK, kita perlu belajar dulu nih anatominya nih. Jadi yang disebut CTS atau STK, gitu ya, itu adalah masalah pada tangan kita. Bisa tangan kanan, bisa tangan kiri. Gitu. Jadi bukan menimpa kaki, bukan menimpa kepala, bukan menimpa badan gitu, bukan, tapi spesifik pada tangan kita gitu. Nah, jadi di dalam tangan kita ini gak ada gambar ya, di slide ini ada gambar tangan kita mulai dari pergelangan tangan sampai ke jari-jari kita. Nah, kalau misalnya kita ambil gambar yang sebelah kiri dulu, itu gambar tangan itu dipotong dan dilihat gitu ya. Nah, itu di bagian bawahnya itu adalah tulang-tulang tuh. Ya, di bagian bawah itu ada tulang-tulang. Itu namanya carpal bones. Gitu ya. Itu carpal bones itu adalah tulang-tulang dari pergelangan tangan kita. Jadi ini lokasinya di pergelangan tangan. Prativian semua, pergelangan tangan. Nah, itu carpal bones yang bagian bawah. Nah, lalu ke bagian atas gitu ya, itu ada yang namanya tendon tuh, yang warnanya apa itu ya, abu-abu atau biru apa tuh, biru navy itu. Biru muda gitu ya.
Biru muda itu. Nah, itu namanya tendon gitu ya. Tendon itu adalah bagian dari otot yang berhubungan ke tulang. Jadi fungsinya itu untuk menghubungkan antara tulang dengan otot, itu namanya tendon gitu. Hmm. Ya. Nah, terus kita bergeser lagi ke sebelah kanan itu yang ada yang namanya transverse carpal ligament. Masih di gambar yang sama tapi bergeser agak ke kanan dikit. Itu ada transverse carpal ligament. Jadi ligamen itu artinya tuh jaringan ikat yang menutupi sendi gitu. Pergelangan tangan kan sendi ya, makanya dia bisa bergerak. Nah, jadi itu ada ligamennya. Nah, lalu di bagian tengah ini yang penting. Jadi ada yang namanya median nerve. Ya, nerve itu kan saraf. Jadi saraf median gitu ya, atau bahasa Latinnya atau bahasa kedokterannya saraf medianus, nervus medianus gitu ya. Nah, itu saraf median. Nah, ini yang penting. Jadi masalah di CTS, masalah di STK, carpal tunnel syndrome maupun sindroma terowongan karpal itu masalah di saraf medianus ini, di saraf median ini. Gitu. Nah, perlu teman-teman Bapak Ibu Prativian lihat juga di sini bahwa saraf medianus atau saraf median itu letaknya itu tuh seperti terowongan di dalam, gitu, ya. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawahnya itu tuh selalu ada barang yang lain. Jadi itu yang namanya carpal tunnel. Tunnel itu kan terowongan ya. Nah, jadi saraf medianus itu berjalan di pergelangan tangan kita itu seperti berjalan di dalam sebuah terowongan. Gitu, namanya terowongan karpal. Gitu ya. Dan kalau ada masalah pada saraf medianus ini, saraf median ini, itulah yang dinamakan dengan carpal tunnel syndrome, sindroma terowongan karpal. Gitu. Nah, lalu bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan, itu bagian mana sih yang disebut carpal tunnel syndrome? Itu pada pergelangan tangannya. Di pada pergelangan tangan itu dapat kita lihat, itu yang tulisan kedua dari bawah, itu ada yang namanya median nerve. Nah, itu sama tuh, median nerve yang di gambar kiri maupun gambar kanan, itu median nerve-nya sama. Gitu, ya. Di situ juga ada tendon, ada pembungkusnya, sheath-nya, gitu ya. Ada ligamennya, seperti tadi di gambar sebelah kiri, gitu. Nah, itu si saraf medianus pada gambar sebelah kanan itu kelihatan jelas bahwa dia melalui sebuah terowongan. Gitu, jadi dia di bawahnya si ligamen, di bawahnya si jaringan ikat. Begitu. Ya. Nah, itu yang warnanya kuning-kuning itu tuh sarafnya, saraf medianus gitu Oh, yang kuning ya. itu saraf ya. Saraf, betul. Nah, yang warnanya putih-putih gitu ya, itu ligamennya itu, transverse carpal ligament gitu ya pada gambar sebelah kanan. Ya, Nah, ya. jadi kalau misalnya si saraf medianus ini terjepit gitu ya, terjepit, ketekan gitu. Nah, itu yang disebut dengan CTS atau carpal tunnel syndrome. Begitu, Kak Rizal. Oke. Jadi yang disebut terowongan ini yang transfer carpal ligamen ini ya? Betul, betul. Si transverse carpal ligament itu adalah salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu penyusun daripada terowongannya tadi. Oke, Terowongan di pergelangan tangan kita. luar biasa ya. Ini bisa bermasalah ya. Bisa dan kasusnya banyak kok Rizal. Jadi walaupun istilahnya agak asing didengar di telinga kita gitu ya, tapi kasus seperti ini tuh cukup banyak nih kok Rizal. Makanya diangkat menjadi salah satu topik pada Freddy's Journal. Oke, kalau begitu, kira-kira orang yang mengalami CTS ini apa sih gejala-gejala yang mereka alamin? Nah, gejalanya mungkin boleh digeser ke slide berikutnya. Gejalanya ada banyak kok Rizal, ada beberapa gitu. Jadi ke slide berikutnya itu. Nah ini, jadi sign and symptom. Jadi gejalanya itu adalah seperti ini. Yang jelas pasti kalau misalnya saraf itu ketekan, pasti ada rasa nyeri. Jadi pain-nya itu bisa pada mulai pergelangan tangannya, karena kan lokasinya di pergelangan tangan ya. Mulai dari rasa nyeri di pergelangan tangan. Nah, terus karena dia masalahnya adalah di saraf, dia akan ada rasa menjalar juga. Jadi pain-nya itu rasa nyerinya nggak cuma di pergelangan tangan, tapi juga bisa sampai ke telapak tangan kita. Gitu ya. Ini kita bicara bisa tangan kanan, bisa tangan kiri ataupun keduanya gitu ya. Jadi bukan khusus tangan yang aktif aja gitu, enggak mesti. Jadi Oke. bisa tangan kanan, bisa tangan kiri, bisa keduanya gitu. Nah, terus yang berikutnya lagi adalah yaitu tadi yang tengah tadi bisa bisa sampai ke dalam pergelangan tangan kita, bisa sampai ke jari-jari kita. Nah, terus abis itu kalau misalnya pergelangan tangan kita kita bengkokkan, kita tekuk gitu ya, bisa tekuk ke dalam, bisa keluar, bisa ke samping kanan kiri gitu. Nah, itu juga sakitnya akan bertambah.
Atau mungkin yang tadinya nggak sakit mulai muncul sakit ketika pergelangan tangannya itu dibengkokkan. Mm-mm. Gitu ya. Jadi yang pertama itu rasa nyeri pada pergelangan tangan sampai ke telapak tangan bahkan sampai ke jari-jari. Yang kedua, rasa nyerinya itu bisa memberat pada saat malam hari Mm. gitu dibandingkan pada siang hari Ya. ya. Nah, terus yang ketiga itu mungkin boleh di zoom yang gambar sebelah kanan. Nah, itu ya, bagi bawah lagi, bawah lagi. Nah, ini ya. Jadi ada rasa terbakar gitu. Jadi selain Mm. ada rasa nyeri, itu juga ada burning sensation. Jadi ada rasa terbakar khususnya di bagian jari telunjuk maupun jari tengah gitu. Wow. Karena itu yang dipersarafi oleh si saraf medianus tadi yang kejepit tadi, Iya, iya, yang iya. ada di dalam terowongan karpal tadi gitu. Nah, terus gejala berikutnya boleh digeser ke sebelah kiri. Mm-mm. Itu. Nah, juga selain ada rasa sakit, itu juga ada muncul rasa kelemahan. Gitu. Mm. Nah, ini yang membuat kadang-kadang kalau si pasien terkena CTS itu megang barang, megang gelas, megang cangkir itu suka jatuh. Jadi Gitu, kayak suka jatuh. nggak Karena ada udah tenaga dipegang, karena gitu dia ya. lemes, dia jatuh. Seperti orang Gitu. nggak ada tenaga gitu ya. Betul. Tapi nggak ada tenaganya itu nggak seluruh badan, cuma Iya, khusus di cuma di bagian pergelangan tangan ke ujung. tangan. Oke. Mm-mm. Nah, terus gambar yang di bagian bawahnya lagi itu ada seperti kalau kita melakukan kegiatan itu ada rasa seperti kesetrum listrik gitu, Korizal dan Mm-mm. Prativian. Nah, itu Tapi juga kesetrum listriknya ciri-cirinya di salah bagian satu. pergelangan ya. Iya, di pergelangan tangan apa sampai ke ujung-ujung jari. Oh, gitu. Oke. Heeh, sampai ke ujung-ujung jari. Jadi ada yang pergelangan tangan doang, kalau misalnya dia belum berat gitu ya, derajatnya masih ringan, masih belum berat, dia biasanya terlokalisasi di pergelangan tangan. Tapi kalau udah derajat yang lebih advance lagi, itu dia akan menjalarnya sampai ke pergelangan apa sampai ke telapak tangan, bahkan kalau advance lagi dia akan berlanjut ke ujung-ujung jari. Oke. Gitu ya. Jadi itu semua gejala-gejala daripada CTS ini. Jadi mulai dari apa rasa nyeri, rasa kesemutan, terus rasa kesetrum listrik sampai pada kelemahan pada pergelangan tangan maupun ke telapak tangan kita maupun Hmm, jari-jari. Begitu oke. kok Rizal gejalanya. Apakah gejala-gejala ini selalu menetap atau muncul sewaktu-waktu? Jadi misalnya kayak saya gitu ya, saya beberapa kali sering merasa semutan. Tapi di satu masa ketika pergi ke tempat lain gitu ya, apalagi menyentuh namanya bahan stainless, tiba-tiba jari tangan saya ujungnya nyetrum gitu. Tapi kan nggak setiap kali, sewaktu-waktu munculnya. Nah, apakah ini yang sewaktu-waktu itu juga dapat disebut sebagai CTS? Nah, jadi kalau CTS gejalanya itu memang nggak selalu harus terus-terusan ada, Korizal dan Prativian. Jadi memang kadang ada yang muncul terus hilang, ada yang muncul terus hilang. Semakin parah derajatnya, semakin advance derajatnya, dia akan semakin rutin, semakin sering, semakin menetap. Begitu, Korizal. Jadi kalau misalnya dia derajatnya masih ringan, dia akan muncul sekali-sekali, Korizal. Dia akan Oh, muncul sekali-sekali. Nah, tapi kalau derajatnya sudah berat, sudah lebih parah, dia bisa terus-terusan. Jadi nggak ada fase nggak sakitnya, nggak ada fase nggak kesemutannya, nggak ada fase nggak apa nggak lemesnya gitu, nggak ada. Itu akan berlanjut terus tuh. Terus sepanjang hari, sepanjang waktu akan berasa terus begitu. Dan hmm, khususnya malam hari dia akan semakin memberat. ya, Jadi ya, si carpal tunnel syndrome ini adalah jepitan ya. Jadi terowongan ini kan saraf itu berjalan di dalam sebuah terowongan tadi ya. Nah, ya. terowongannya itu menjepit si sarafnya. Nah, itu Hmm, yang mengakibatkan gejala ini semua. Jadi kalau misalnya jepitannya sudah parah, dia akan terjepit terus gitu kalau dan gejalanya akan muncul terus. iya, 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 iya. Oh, begitu ya. Mm-mm. Nah, ini dokter Seri bilang nih, kan saya ngalami beberapa tahun yang lalu, tapi cuma jari tengah doang. Ini kok lucu ya, cuma jari tengah doang. Ini gara-gara dokter Seri sering pakai jari tengah atau gimana, dok? Emang ada gitu, dokter Freddy? Cuman salah satu jari yang kena ngalamin carpal syndrome ini. Betul, ada. Jadi memang di pergelangan tangan kita yang nervus medianus ini, dia akan mempersarafi 3 jari, Korizal. Oh, Ya, tiga terutama jari. 3 jari. Yaitu jari tengah, jari telunjuk, sama jari jempol.
Hmm, gitu ya, terutama itu. Tapi nggak terlepas juga kalau ada jepitan atau carpal tunnel syndrome, jari manis maupun jari kelingking itu juga akan ikut ada pengaruhnya. Tapi ini mhm. biasanya nggak selalu sering. Yang sering itu adalah 3 jari. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah. Karena nervus medianus utamanya itu mempersarafi 3 jari ini. Gitu. Nah, Hmm, tapi kalau misalnya ditanya, apakah bisa salah satunya aja yang muncul, nggak tiga-tiganya? Bisa. oh, oke. Bisa, gitu. Jadi karena di dalam persarafan kita itu punya masing-masing. Jadi walaupun serabut sarafnya satu, tapi di dalam serabut saraf yang satu itu dia punya kekhususan masing-masing. Oh, Hmm, si bagian pinggirnya misalnya dia mempersarafi bagian jari tengah sendiri. Bagian tengahnya misalnya dia mempersarafi jari telunjuk sendiri gitu. Nah, jadi bisa tiga-tiganya, bisa cuma salah satu jari di antara ketiga tadi itu. oke. Oke. Tadi disebutkan gejala-gejala orang yang mengalami CTS. Nah, apakah kita dapat mengatakan, menyimpulkan bahwa seseorang mengalami CTS itu kalau cuma mengalami salah satu gejala atau seluruh gejala tadi? Mulai dari perih, sampai panas, nyeri, kesetrum, apa cuma salah satu yang kita disebut itu mereka mengalami CTS? Sebenarnya mulai dari salah satunya aja kok Rizal. Jadi salah satunya aja udah muncul, kita udah mulai curiga atau berpikir ini jangan-jangan CTS atau bukan ya, gitu. Hmm, Nah, hmm, tapi biasanya kalau misalnya pasien-pasien baru mengalami satu kali, satu jari aja, atau enggak baru sekali-sekali muncul, mereka tuh biasa belum belum ngeh, belum sadar gitu kok Rizal. hmm, Jadi hmm, hmm. merasa ini, oh ya udah biarin aja ini mungkin nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi mereka cenderung biasanya nggak mencari pengobatan dulu, nggak berobat dulu. Nah, Hmm, biasanya pasien-pasien yang datang itu biasanya udah tiga-tiganya kena atau bahkan lima-limanya pun kena. Dan hmm, biasanya gejalanya itu udah mungkin hampir semuanya ada semua kok Rizal. Nah, iya, itu iya. biasa pasien baru berobat tuh. Oh, oke. Tadi kan sebelum Dokter Freddy datang, Dokter Seri itu tadi ngomong bahwa minggu lalu kalau nggak salah jempolnya nggak, ya kemarin ya jempolnya tuh udah nggak bisa, nyeri, sakit dan sebagainya gitu. Terus saya tanya kenapa dok? Ya udah tua gitu. Apa betul yang CTS ini hanya dialamin oleh orang-orang tua atau bagaimana? Enggak, jadi sebenarnya CTS itu nggak hanya pada orang-orang tua nih, kok Rizal dan Prativian. Jadi Hmm. CTS ini banyakkan itu adalah pada orang-orang yang sudah aktif kegiatannya. Jadi kalau pada anak-anak memang jarang, ya. Tapi mulai dari remaja, mulai dia aktif, misalnya nyari tugas, belajar, pakai komputer, pakai laptop gitu ya, main gadget gitu. Nah, itu udah mulai muncul tuh gejala-gejala CTS. Dan bahkan gejala CTS itu berlanjut tuh. Jadi mulai dari remaja, mulai dari dewasa, dewasa muda, sampai pada lansia. Nah, itu Oh, semua bisa terjadi kok Rizal. Memang pada anak-anak jarang, karena pada anak-anak itu kita kan belum ngerjain apa-apa pakai laptop, pakai mungkin anak SD nggak tahu kalau sekarang anak SD pada ngerjain pakai laptop, pakai komputer nggak, atau pada anak SD main gadget-gadgetan nggak, saya kurang tahu. Tapi kalau hmm, biasa remaja mulai muncul itu gejalanya, karena hmm. aktivitas gitu kok Rizal. Oke, jadi dia nggak mandang usia ya, lebih pada aktivitas ya. Betul. Utamanya adalah aktivitas. Mereka CTS ini nggak terlalu pengaruh pada usia, walaupun memang kalau dari eh, epidemiologi itu pada wanita itu lebih sering daripada laki-laki, pada yang usia dewasa lebih sering gitu ya daripada lansia maupun remaja gitu. Kalau dari statistik seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi kalau dengar ini, saya merasa kayak pernah ngalamin itu. Kalau misal, saya ingat banget beberapa minggu lalu ya, itu jempol saya itu bisa kaku banget gitu loh, bisa nyeri gitu, sakit. Nah, pertanyaan saya, CTS ini berbahaya apa enggak sih sebenarnya bagi hidup seseorang? Berbahaya dalam arti dia akan mengancam nyawa jelas tidak ya, karena kan dia lokasinya kan di tangan ya. Jadi dia Hmm. bukan seperti stroke, bukan seperti penyakit jantung dan sebagainya, bukan. Dia lokasinya itu adalah di pergelangan tangan sampai ke ujung-ujung jari. Jadi kalau disebut berbahaya dalam artian mengancam nyawa jelas tidak gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia dalam arti bahwa kalau misalnya dia didiamkan, dia akan berlanjut terus progresif penyakitnya. Dan Hmm. kalau misalnya sudah parah gitu ya, sudah parah, itu kalau mau sembuh total harus operasi kok Rizal, kalau didiamkan. Jadi jepitannya terowongannya tadi itu dipotong kok Rizal. Jepitannya tadi itu dipotong, Hmm. dibuka, nah makanya saraf medianus tadi udah nggak kejepit lagi karena kan terowongannya kan udah dipotong, udah kebuka gitu. Jadi Hmm. kalau
Operasi itu prosedurnya seperti itu. Dia dipotong, dia dibuka si ligamennya tadi, sehingga si saraf medianus yang di dalam terowongan tadi itu udah nggak kejepit lagi, udah bebas. Hmm. Gitu. Nah, tapi efeknya apa kalau dioperasi? Pasien-pasien yang sudah dioperasi itu mengaku bahwa ada muncul kelemahan di tangannya. Ya, iya, Jadi iya. kekuatannya itu tidak tidak sama seperti yang sebelum dioperasi, sebelum terkena penyakit. Iya, iya. Kekuatannya beda, gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Nah, kalau kita bicara bahwa terowongan menjepit saraf-saraf itu, ya, berarti untuk pencegahannya apa sih yang seharusnya ya yang dapat kita sampaikan kepada Prativian supaya orang tidak mengalami CTS yang berkepanjangan gitu. Apa yang harus kira-kira dilakukan? Nah, sebelum menjawab itu kita perlu tahu dulu nih penyebabnya apa nih CTS itu ya. Mungkin Oh, boleh tolong dibuka slide-nya ke slide. Ah, ini. Jadi penyebabnya carpal tunnel syndrome atau CTS ini sebenarnya ada beberapa gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwa wanita itu sebenarnya sampai 3 kali lipat lebih sering daripada wow. laki-laki ya Oh, menderita carpal tunnel syndrome ya. Nah, yang kedua adalah kebanyakan itu adalah hasil daripada pekerjaan kita. Ya, pekerjaan kita mau dia apa murid sekolah, mahasiswa maupun orang yang sudah bekerja gitu. hmm, Nah, yang ketiga itu ada aktivitas yang memerlukan gerakan yang kontinu, gerakan tangan yang kontinu, penggunaan tangan yang kontinu, yang terus-terusan gitu. Kalau misalnya kayak pemain bola ya dia pakai kaki kan jarang ya ya. mengalami carpal tunnel syndrome. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang banyak menggunakan tangan kita secara kontinu, secara terus-terusan, nah ini banyak nih carpal tunnel syndrome gitu. Nah, yang berikutnya lagi adalah gerakan-gerakan yang repetitif, yang diulang-ulang gitu. Ya. Nah, nanti contohnya saya kasih tahu di akhir. Ya. Nah, terus yang berikutnya lagi adalah gerakan yang terlalu lama dia apa ya, membengkokkan si pergelangan tangan kita. Hmm. Gitu ya. Jadi terlalu lama dibengkokkan, mau ke bawah maupun ke atas gitu, maupun ke samping dibengkokkan lama. Nah, itu juga bisa menyebabkan CTS ini. Nah, lalu yang berikutnya adalah aktivitas yang banyak menggenggam. Ya, yang banyak melakukan genggaman-genggaman menggunakan jari-jari, nah itu juga apa menyebabkan si CTS ini. Nah, lalu pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan tekanan, banyak-banyak menekan, banyak-banyak menekan. Nah, yang berikutnya adalah trauma, misalnya pernah kecelakaan atau enggak pernah apa ya, pernah kena potong kaca atau kena potong pisau gitu-gitu. Nah, itu juga beresiko terjadinya CTS. Yang berikutnya lagi adalah fraktur. Fraktur itu adalah patah tulang. Jadi patah tulang pada pergelangan tangan. Kayak tadi di gambar yang di slide pertama tadi, itu kan ada gambar bahwa di pergelangan tangan kita itu dasarnya adalah tulang-tulang tuh. Banyak sekali carpal bones-nya gitu kan. Banyak sekali tulang-tulang pergelangan tangan kita. Nah, itu kalau pernah terjadi patah tulang di daerah situ, itu juga berisiko menyebabkan CTS ini. Hmm. Lalu vibration, jadi pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang menimbulkan getaran, khususnya pada tangan kita. Gitu. Nah, kita mulai contohnya. Dok, contohnya apa sih? Yang pertama adalah orang-orang yang sering pakai komputer, kok Rizal. Komputer ataupun laptop ya. Pekerjaannya banyak yang menggunakan komputer atau laptop. Ini diambil contoh data entry, gitu, data entry. Nah, biasanya orang yang melakukan pekerjaan pakai komputer atau laptop itu tangannya itu tidak ergonomis. Telapak tangan kita itu tidak ergonomis, tidak tidak lurus. Biasanya dibengkokin tuh. Kalau Ya, dilihat dari samping itu agak dibengkokin gitu. ya, Nah, betul. itu yang beresiko terjadinya CTS tadi karena gerakannya sudah repetitif, mencet-mencet keyboard gitu ya, repetitif. Nah, juga tangannya dibengkokkan, fleksi tadi, ya. Begitu tangannya itu dibengkokkan, nah itu juga resiko terjadinya CTS. Makanya orang-orang yang sering menggunakan komputer, sering menggunakan laptop, sering ngetik-ngetik keyboard gitu, nah itu beresiko terjadi CTS. Contoh lain adalah meat cutters. Jadi pemotong daging, orang yang kerjanya misalnya koki atau enggak asisten koki gitu ya, yang sukanya motong-motong, motong-motong berulang-ulang gitu ya. Nah, itu juga resiko terjadi CTS Hmm. gitu ya.
Nah, terus apalagi misalnya construction worker gitu ya, orang yang suka make tukang-tukang, orang yang suka make bor gitu ya, bor buat di aspal maupun bor buat di dinding gitu. Nah, itu kan getaran tuh, dan kita memegang gripping ya, menggenggam, dan itu menimbulkan kekuatan, jadi butuh pressure gitu kan. Kita perlu neken itu ke tembok, kita perlu neken itu ke aspal gitu. Nah, itu juga resiko terjadi CTS. Lalu yang berikutnya lagi adalah musician, jadi pemain musik gitu ya. Pemain musik kan selalu banyak menggunakan menggunakan tangan, menggunakan jari-jari, baik dia main piano, main organ, main apa lagi, misalnya main gitar, main seruling gitu, misalnya trompet gitu. Nah, itu banyak menggunakan tangan kita, dan itu gerakannya repetitif tuh, diulang-ulang kan. Mencetnya berulang-ulang, dan dia mungkin ada pergelangan tangannya suka dibengkokin, dan dia ada getaran juga gitu misalnya, dan dia butuh penekanan di situ. Menekan tuts piano, tuts organ, maupun kalau misalnya apa tuh, trompet atau seruling gitu kan juga perlu ditekan tuh. Biola gitu ya. Biola gitu. Perlu neken senarnya gitu kan kalau gitar atau biola gitu. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan ini banyak. Nah, tapi apakah cuma terbatas pada ini? Ternyata tidak. Kenapa wanita bisa lebih sering 3 kali daripada laki-laki? Karena pekerjaan-pekerjaan rumah tangga pun juga berkontribusi terhadap carpal tunnel syndrome ini, Ko Rizal dan Prativian. Iya. Jadi contohnya misalnya banyak gerakan yang memutar, misalnya buka-buka kaleng, ya, atau misalnya meres kain pel, meres kain lap gitu ya, gerakan yang repetitif, butuh penekanan, butuh gripping gitu. Nah, itu yang menyebabkan wanita itu kebanyakan sampai 3 kali lipat lebih sering daripada laki-laki. Jadi pekerjaan rumah pun juga bisa membuat CTS. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya sebenarnya kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan ini tidak bisa dihindari, sering-seringlah lakukan stretching, lakukan latihan. Nah, latihannya apa nanti mungkin akan dibahas di slide-slide di akhir nanti. Oke. Jangan terlalu lama menggunakan tangan, menggunakan pergelangan tangan tanpa ada stretching, tanpa ada istirahat. Gitu. Ya, Ya. jadi gerakan yang repetitif itu juga harus dihindari. Jadi jangan terus-terusan, butuh selang-seling dengan istirahat dengan stretching. Stretching di pergelangan tangan. Iya, iya, iya. Iya, betul. Karena dari ini kalau baca kayak begini, ya kan ya, penyebab-penyebabnya kan membuat takut ya. Seakan-akan kita nggak bisa kerja, nggak bisa olahraga, betul nggak? Padahal di situ dikatakan bahwa olahraga yang misalnya menggenggam atau yang sering, continue, seperti bulu tangkis, tenis meja, bisa-bisa orang takut nanti olahraga, betul ya? Tapi tadi Betul. Freddy udah katakan bahwa ternyata ada cara membuat ini supaya tidak menjadi CTS gitu ya. Oke, good. Makanya kalau orang main badminton kan suka dikibas-kibasin tuh tangannya tuh, Korizal. Nah, betul, digoyang-goyangin ya, digerak-gerakin. Nah, Oh, itu ternyata salah satu bagian dari peregangan juga ya, supaya betul. Untuk oh, dilemaskan. berarti orang-orang yang anak-anak juga kita perlu ajarin ya ketika mereka mungkin belajar belajar dari rumah, pakai komputer, mereka mesti juga kita ajarin untuk belajar ini ya, istirahat, peregangan, gitu kali ya. Fred, ya. Betul. Nah, ini mulai dari sejak pandemi COVID ini kan banyak orang yang belajar dari rumah, banyak orang yang bekerja dari rumah ya, Korizal. Iya, betul, betul. Dan angka CTS ini naik nih, Korizal. Wow. Angka kejadian CTS ini naik. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kalau orang terlanjur sudah kena CTS nih, ya kan? Gitu. Nah, saya nggak tahu nih. Kalau yang dulu-dulu, kalau Freddy ngomong kan bahwa semua beberapa penyakit ada levelnya, gitu ya. Nah, kalau CTS ini ada levelnya nggak sih? Terus kalau misalnya ada, itu pengobatannya gimana sebenarnya? Sebenarnya kalau misalnya dibagi menjadi grading-gradingnya begitu ya, CTS sampai sekarang belum ditemukan, Korizal. Saya belum ketemu ada pembagian grading, grade 1, 2, 3, 4, atau lebih untuk CTS itu. Sampai sekarang belum ada. Gitu. Jadi murni karena jepitan itu gitu. Dan derajat keparahannya biasa kita lihat dari berapa lamanya dia sudah terkena, gitu ya, baru datang berobat, dan sampai sejauh mana gejala itu muncul. Kalau dia baru sekali-sekali aja, tentu berbeda tingkat keparahannya daripada orang yang sepanjang hari ada gejala.
Kalau Mm-mm. dia gejalanya cuma di satu jari doang, tentu beda tingkat keparahannya dengan orang yang sudah kena 3 jari atau bahkan 5 jari. Gitu. Hmm. Atau gejalanya baru muncul kesemutan doang, tentu berbeda kalau misalnya dia udah ada kelemahan, udah ada sakit, udah ada kesemutan, udah ada kesetrum listrik, itu semua gejalanya udah lengkap semua, tentu beda tingkat keparahannya. Oke, Jadi, kalau untuk gradingnya belum ada, kok Rizal. tradingnya belum ada ya. Nah, tadi kan dikatakan sama Freddy bahwa salah satu gambaran apa orang mengalami CTS tuh nyeri, kayak kebakar, nyetrum. Nah, saya tertarik dengan kata kesemutan. Sebenarnya kesemutan itu apa sih sebenarnya? Gitu. Karena gini, Hmm. ada juga orang kesemutan di kaki, ya kan, gitu, atau bagian badan yang lain. Tapi saya baru tahu bahwa salah satu ciri khas orang CTS itu adalah kesemutan. Nah, boleh dijelasin nggak, Fred? Iya, betul. Ini pertanyaan juga banyak nih, kok Rizal. Jadi ini pertanyaan bagus. Jadi banyak pasien yang suka menanyakan hal ini. Dok, kesemutan itu apa sih, kok bisa kerasa kesemutan gitu? Nah, Mm-mm. jadi kesemutan itu basicnya itu adalah pada dua macam organ kita. Yang pertama adalah pembuluh darah, yang kedua adalah saraf. Gitu Oh, ya. Jadi kalau misalnya masalahnya di pembuluh darah, dia bisa merasakan kesemutan. Kalau dia ada masalah di sarafnya, dia juga bisa merasakan kesemutan. Atau di keduanya gabungan itu juga si pasien juga bisa merasakan kesemutan gitu. Gitu. hmm, Jadi contohnya misalnya yang simple, kalau kita duduk bersila terlalu lama, kakinya ditekuk gitu kan, lututnya ditekuk gitu kan. Kalau ya, bersilanya terlalu lama, mungkin 1 jam atau lebih gitu kan, kaki kita kan udah mulai kesemutan tuh. Nah, tapi apakah itu ada masalah di sarafnya? Kan enggak. Itu adalah contoh masalahnya di pembuluh darah. Karena pembuluh darah di lutut kita itu ditekuk, gitu, ditekuk dan ditekan, gitu ya. oke, Karena kalau kita bersila kan biasanya di lantai ya, bukan ya, di kursi kan. Nah, jadi biasanya di lantai kita bersila, jadi lutut kita ditekuk dan itu kita neken lantai, mm-mm, gitu. Kalau mm-mm. di bangku kan bisa ada sofanya, ada busanya gitu ya, ada busanya gitu. Jadi ada bantalannya. Nah, tapi kalau di lantai kan itu keras. Nah, jadi kalau misalnya dia duduk bersila, dia kesemutan, itu biasa masalahnya di pembuluh darah yang ketekan. Jadi aliran darahnya nggak lancar ke arah situ. Oke, Ya, makanya itu yang mengakibatkan kesemutan. Dan pada saat kita berdiri lagi, atau lutut kita diluruskan lagi, nah itu aliran darahnya udah mulai lancar tuh. Biasanya kesemutannya makin berat tuh. Ser iya, makin berat. Gitu. Nah, itu masalah di pembuluh darah. Yang kedua, misalnya ada masalah di saraf. Contohnya ya kayak CTS ini. CTS ini adalah masalahnya di saraf, bukan di pembuluh darah. Gitu. Contoh lain misalnya, saraf kejepit yang beberapa episode ya, Freddy's Journal yang lalu pernah dibahas juga kan, saraf terjepit yang ya. di punggung. Nah, itu salah satunya juga mengakibatkan kesemutan sampai menjalar ke paha, sampai ke kaki, betis gitu. Nah, itu juga masalahnya adalah di saraf karena ada jepitan di sarafnya gitu. Itu bukan masalah di pembuluh darah gitu. Tapi Hmm, ada contoh gabungan keduanya, masalah di pembuluh darah iya, masalah di saraf iya. Contohnya apa? Contohnya pada diabetes gitu. Kita juga pernah ngebahas juga kan akupunktur untuk diabetes di Freddy's Journal, nggak tahu mungkin yang awal-awal itu ya. Nah, itu juga ada kesemutan tapi masalahnya di dua, masalahnya di pembuluh darah karena gula darahnya tinggi kan. Yang berikutnya juga ada masalah di sarafnya. Jadi itu masalah gabungan dari pembuluh darah sama saraf. Contohnya kayak diabetes tadi. hmm. Gitu. Jadi bisa karena masalah pembuluh darah bisa, masalah saraf bisa, masalah keduanya gabungan itu juga bisa. Jadi intinya kesemutan itu adalah peredaran darah nggak lancar gitu ya? Kalau yang Oh, masalah di pembuluh darah, iya, peredaran iya. darah nggak lancar. Tapi kalau masalahnya di saraf, pembuluh darahnya lancar kok, Rizal. Hmm, Gitu, tapi pembuluh darahnya lancar, tapi masalahnya ada di sarafnya. oke. Nah, sekarang masih bicara tentang kesemutan nih. Eh, Bagaimana kita tahu kesemutan karena orang bilang gini kalau kesemutan kekurangan vitamin B katanya. Gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu kesemutan gara-gara kekurangan vitamin B atau kesemutan gara-gara CTS? Sebenarnya kalau misalnya gejalanya agak kabur ya, gejalanya nggak murni kayak tadi gitu ya, memang itu menjadi pertanyaan. Cara yang paling gampang adalah ya udah coba aja minum vitamin B. Hmm, Gitu. Coba aja minum vitamin B, gitu kan. Kalau misalnya jangka pendek nggak akan ada efek overdosis gimana-gimana kok. Jadi coba aja minum vitamin B. Kalau misalnya gejalanya itu ringan atau membaik gitu ya, menjadi ringan atau nggak membaik gitu atau bahkan sembuh, nah itu berarti ada kemungkinan adalah penyebabnya adalah kekurangan vitamin B. oke.
gitu. Nah, tapi setelah minum vitamin B misalnya dia membaik walaupun hanya sedikit. Nah, tapi begitu efek vitamin B-nya habis, dia muncul lagi, balik lagi. Atau bahkan nggak ada perubahan sama sekali. Nah, kemungkinan besar itu karena CTS, bukan karena kekurangan vitamin B. Karena CTS Tuh. ya. Oke. Mm-mm. Ya, benar-benar. Karena ini kan perlu diketahui ya. Karena jangan-jangan kita salah ngambil kesimpulan gitu kan. Ya. Memang vitamin B juga bisa bikin kesemutan, bener kok Rizal. Iya, Kekurangan betul vitamin ya. B bisa bikin kesemutan. Iya, iya, iya. Oke, cuman kalau misalnya sampai sekarang ada orang yang mengkonsumsi vitamin B setiap hari itu nggak apa-apa ya? Atau ada efeknya? Kalau efek jangka pendek tentu nggak ada masalah ya. Semua vitamin itu kalau jangka pendek itu nggak ada masalah. Misalnya minum sekali hari ini, besoknya udah stop gitu ya, ya nggak ada masalah gitu kan. Nah tapi kalau minumnya rutin jangka panjang, tentu bikin masalah ke Rizal. Ya, Oke. jadi overdosis vitamin B, semua vitamin akan bikin masalah. Tapi kalau vitamin B overdosis, ke depannya dia akan menyerang ginjal ke Rizal. Karena vitamin B sama C itu adalah vitamin-vitamin yang larut air gitu. Hmm, Vitamin B, Bravo gitu ya, B sama C, Charlie. Nah, itu vitamin-vitamin yang larut air dan dia akan di tanda kutip ya, di detox atau dicuci gitu ya, itu di ginjal gitu. oke. Jadi kalau misalnya kelebihan atau overdosis vitamin B dalam jangka waktu lama, ginjalnya kerjanya berat. Iya, 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 Dan iya. akhirnya kalau ginjalnya kerjanya berat, dia kecepatan memprosesnya dia akan menurun. Kalau misalnya Bapak Ibu Prativian suka mengecek di laboratorium, itu ada yang namanya laju filtrasi glomerulus gitu ya, atau bahasa Inggrisnya glomerulus filtration rate (GFR) gitu ya, glomerulus filtration rate. Itu adalah kecepatan ginjal itu untuk mencuci tanda kutip. Nah, Oke. kalau misalnya ginjalnya kerjanya berat, lama-lama GFR ini akan turun gitu, Hmm. akan turun. Nah, kalau misalnya turun semua, itu otomatis ginjalnya akan rusak dan mau nggak mau hasil akhirnya adalah cuci darah atau cangkok ginjal, Hmm. gitu. Karena kalau kita periksa darah, itu adalah hasil daripada kedua ginjal. Mungkin nanti akan ada yang nanya, dok, bukannya ginjal kita ada dua, kalau satu rusak, bukannya masih ada satu lagi, kita masih bisa hidup gitu kan. Iya, Nah, iya. tapi jangan lupa bahwa kalau kita periksa darah, itu adalah hasil akumulasi daripada kedua ginjal kita. Oh, Gitu. Jadi kalau GFR-nya sudah mulai turun, itu berarti kondisi kedua-duanya ginjal kita itu juga mulai turun, bukan salah satu doang. oke. Gitu. Ya, sip. Bagus. Kalau gitu luar biasa nih, kita jadi lebih tahu. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau kita bicara akupuntur ya, apakah ada bukti ilmiah yang menyatakan akupuntur itu memang dapat dilakukan untuk orang-orang yang mengalami CTS? Boleh tolong dibuka slide-nya. Sebenarnya banyak kok Rizal. Hmm, Bukti penelitian ilmiahnya. Karena CTS ini walaupun asing di telinga masyarakat umum, tapi kan kasusnya banyak ya. Dan hmm, ini bukan kasus baru. Beda kayak COVID yang baru muncul 2019, tapi ini CTS ini sudah lama sebenarnya. Penyakit ini sudah lama, cuma istilah CTS-nya itu masih asing di tengah masyarakat. Kalau di kalangan dunia medis ini CTS ini bukan hal yang baru lagi, udah sering berhadapan. Mungkin hampir tiap hari akan ada kasus CTS. Nah, jadi hmm. ini judulnya ya, mungkin nanti Bapak Ibu teman-teman Prativian bisa kalau mau lengkapnya ya, jurnal lengkapnya, penelitian lengkapnya bisa dicari di internet ya, judulnya ini. Acupuncture in Treatment of Carpal Tunnel Syndrome gitu ya. Ini a randomized control trial study. Jadi ini penelitian yang kedua terbaik gitu ya, kedua terbaik itu RCT. Kalau yang paling baik itu kan adalah meta-analisis ya, meta-analisis dan systematic review itu penelitian yang ranking satu terbaik. Dia mengumpulkan penelitian-penelitian RCT di seluruh dunia, dikumpulkan lalu dibahas. Oke. Nah, kalau ini adalah penelitian RCT-nya. Jadi ini penelitian yang kedua terbaik, Ya, levelnya kedua terbaik. Nah, di sini dapat kita lihat, ini saya berikan kotakan warna merah, mungkin boleh tolong di zoom, yang bagian yang merah ya. kotakan warna merah. Di bagian bawah gitu. Nah ini, jadi ini saya ambil conclusion-nya aja. Conclusion-nya. Jadi our findings indicated that the acupuncture can improve. Jadi akupunktur itu dapat memperbaiki ya overall subjective symptom dari carpal tunnel symptom tadi. Ya, jadi bisa berguna efektif untuk carpal tunnel syndrome. Ya, and could be adopted in comprehensive care programs in these patients. Jadi
sebenarnya akupunktur untuk CTS itu sebenarnya dari dulu itu sudah disarankan untuk dimasukkan ke dalam apa ya, bisa dikatakan SOP lah, SOP dalam dunia kedokteran, dalam dunia medis gitu ya. Karena apa? Karena pengobatan CTS yang konvensional itu biasanya itu ada dua. Yang pertama adalah suntik gitu ya, yang disuntikin obat-obatan ke pergelangan tangannya tadi, ke dalam terowongannya tadi, ke dalam terowongan karpal tadi disuntikin obat gitu supaya peradangannya itu mengecil. Ya, itu pertama, disuntikin itu. Ya, pergelangan tangannya disuntikin. Yang kedua adalah operasi tadi, seperti saya bilang. Si terowongannya tadi itu jaringan ikatnya dipotong, dibuka sehingga saraf medianusnya tidak terjepit lagi. Gitu, nggak ada jepitan lagi. Nah, itu pengobatan konvensional itu dua itu. Nah, tapi di penelitian itu sudah disarankan bahwa akupunktur itu hasilnya bagus untuk CTS dan disarankan untuk dimasukin ke dalam SOP. Gitu. Jadi nggak cuma dua lagi sekarang modalitasnya, nggak cuma suntik, nggak cuma operasi, tapi akupunktur juga sebagai opsi ketiga untuk terapi CTS ini. Nah, ini penelitiannya kok, Rizal. Oh, luar biasa ya. Jadi memang sangat dianjurkan juga ya orang-orang mengalami CTS ini ya. Oke, kalau begitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Jadi kalau misalnya akupunktur memang dapat membantu penyembuhan CTS, ya, bagian tubuh mana sih sebenarnya yang ditusuk? Nah, tapi jangan dijawab dulu, Fred, karena ada yang lewat dulu ya. Kita tunggu dulu. Oke, Prativian, kita akan lanjut Freddy's Journal tentang CTS setelah yang satu ini. MK merupakan kepanjangan dari M yang berarti menata dan K yang artinya keluarga. Meli Qiong dan Budiman Go menyadari betul bahwa peran keluarga sebagai sel terkecil sebuah negara harus dikuatkan. Untuk itu, berdasarkan praktek-praktek pengasuhan anak yang baik dari Meli Qiong dan bagaimana membangun hubungan keluarga dengan anggota keluarga seperti pasangan, orang tua, mitra kerja, anak, sampai ke tetangga, akhirnya disarikan oleh Budiman Go sebagai parenting yang berkonsep yang diberi nama Mindful Parenting MK. Harapan Meli Qiong dan Budiman Go yaitu agar mindful parenting bisa menjadi DNA setiap orang tua dalam keluarga. Maka, Meli Qiong sangat aktif mensosialisasikan ke masyarakat mengenai mindful parenting MK lewat buku-buku yang beliau tulis, seminar-seminar, dan di masa pandemi ini lewat webinar yang diadakan melalui Zoom.
Namun Melly Kyong merasa tidak cukup hanya belajar dari seminar atau workshop. Untuk itu, beliau membangun sebuah komunitas menata keluarga dengan tujuan semakin banyak orang tua yang mau terlibat dan berubah. Tidak sampai di situ saja, Melly Kyong juga aktif menyuarakan mindful parenting sampai ke tingkat kementerian dan berhasil menjadi mitra kerja BKKBN, Kemendikbud, Kemensos, dan PMK. Bahkan baru-baru ini, beliau juga menjadi salah satu anggota staf ahli mewakili agama Buddha. Besar harapan Melly Kyong dan Budiman Go agar komunitas MK dapat semakin meluas dan semakin menggaung mindful parenting. Sehingga mindful parenting ini dapat tercapai ke seluruh masyarakat agar menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih mindful dan lebih berkualitas. Ya, Prativian, kita kembali lagi acara PILS, Freddy's Journal, dan siang hari ini kita bicara akupuntur untuk Carpal Tunnel Syndrome atau CTS. Ya, tadi kita sebelum ada yang lewat kita bicara bagaimana pencegahannya, bagaimana penyebabnya. Nah, sekarang kita bicara tentang akupunturnya nih. Ya, bagi para Prativian yang pernah mengalami atau pernah mengalami gejala-gejala, silakan bertanya ya. Korizal ke freeze ya? Misal yang ke freeze. Saya masih dengar yang Dr. Freddy ngomong. Misal kamu yang ke ini nih. Internetnya mungkin. Kesenggol tuh, kena carpal tunnel syndrome. Hilang suaranya. Mau saya isi video Bapak yang awal tadi? Saya ulangin lagi? Ya boleh. Sambil nunggu Korizal. Cuman Rizal kok yang nggak kedengeran. Iya. Ya. Banyak dosanya kali itu. Ini habis di akupuntur sama dokter Freddy. Duh, rasanya pertama sih sakit ya pinggangnya. Pas ditusuk itu ada perubahannya itu langsung gitu. Enak, pinggangnya langsung enak. Saya menjalankan terapi bersama dokter Freddy sebanyak 5 kali. Dan pada minggu pertama saya mengalami penurunan berat badan yang signifikan, yaitu 1 kilo pertama di minggu pertama. Lalu setelah saya menjalani terapi sebanyak 5 kali, berat badan saya yang awal mulanya 59 kilo, sekarang menjadi 52 kilo. Dan bonusnya adalah sel telur saya sudah semakin membesar. Terima kasih.
Hai siang. Nah, ini aku MC sementara, aku Opi. Maaf belum bisa on kamera karena sinyal internet agak jelek di sini. Eh, Pak Rizalnya kebetulan internetnya sedang off, jadi belum dapat on kembali. Nah, sambil menunggu Pak Rizal, ini Dok ada pertanyaan nih dari YouTube. Michael Haris tanya, Dok, saya sudah 2 tahun ini konsumsi B kompleks dan C dari Sunkist ya. Bagaimana sebaiknya mengkonsumsi itu? Halo, Suaranya nggak ada loh. Oh, suaranya nggak ada, tes, Dokter Freddy. Sorry. udah, tes, Oke, siap. udah. Ya, Pak Michael ya, jadi sebenarnya perlu dicari tahu dulu ya, Pak Michael, kenapa sudah 2 tahun mengkonsumsi vitamin B dan C rutin itu kenapa? Karena kalau misalnya ada dasar yang mendasarinya, ada penyakit-penyakit yang mendasari yang membutuhkan seseorang minum mengkonsumsi vitamin B dan C rutin gitu ya. Kalau memang ada dasar yang mendasarinya sebenarnya nggak masalah kok, Pak Michael. Nah, tapi kalau misalnya hanya untuk menjaga kesehatan, sebenarnya tidak ada penyakit yang mendasarinya gitu ya. Nah, sebaiknya saran saya itu jangan tiap hari, Pak Michael. Karena mengkonsumsi vitamin B dan C tiap hari selama 2 tahun atau bahkan lebih itu bisa mengakibatkan kayak topik bahasan Friedrich Journal yang kemarin. Yang pertama adalah ketergantungan. Jadi pada saat seseorang mengkonsumsi vitamin B dan C dalam jumlah yang tinggi, dalam dosis yang tinggi dan dalam waktu yang lama, jangka waktu yang lama, pada saat seseorang itu menstop, memberhentikan vitaminnya itu secara tiba-tiba, entah karena dia lupa beli, kehabisan di rumah, sehingga tidak dapat mengkonsumsi vitamin B dan C, nah akhirnya badannya itu akan membutuhkan, akan tanda kutip nagih, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa bahwa vitamin B dan C itu adalah vitamin-vitamin yang larut air, sehingga dia akan di tanda kutip didetoksifikasi atau dicuci itu di dalam ginjal kita. Nah, dan itu akan membebani ginjal kita, gitu. Jadi kalau misalnya untuk menjaga kesehatan aja tanpa ada penyakit yang melatar belakangi, saran saya jangan tiap hari. Mungkin seminggu sekali mungkin masih boleh, gitu. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang, gitu ya. Mungkin seminggu sekali masih diperbolehkan, tapi jangan tiap hari. Kenapa jangan tiap hari? Karena kita ambil contoh misalnya vitamin C deh, Pak Michael. Vitamin C kebutuhan orang dewasa normal itu tidak nyampe 100 miligram ya per harinya ya. Mungkin sekitar 90-an, saya nggak lupa, sekitar 92 apa 95. Tapi yang jelas udah pasti tidak mencapai 100 miligram per hari gitu. Nah, sementara vitamin C yang ada di pasaran gitu, Bapak kalau misalnya cari di toko obat ataupun apotek, itu ada yang dosisnya sampai 250 sampai 500 bahkan sampai 1000 miligram. Nah, kalau tiap hari minum 1000 gitu ya, nah lama-lama kelebihannya itu akan dibuang melalui ginjal, melalui pipis, melalui urin, gitu. Dan itu akan membebani ginjal kita, gitu. Nah, jadinya yang kebutuhan yang 90 miligram lebih sedikit tadi itu per harinya, itu sebenarnya sudah ada yang tercukupi melalui makanan kita. Apalagi kalau misalnya Bapak Michael itu rutin makan sayur, rutin makan buah, sebenarnya vitamin C dari luar suplemen itu tidak dibutuhkan lagi gitu. Tapi kalau misalnya memang jarang makan buah, jarang makan sayuran gitu, mungkin seminggu sekali masih boleh, Pak Michael. Jadi itu jawabannya. Ya, Sorry, oke. Dok, ada lagi satu. Pak Michael lagi nih, Dok. Jadi kalau minyak ikan dan magnesium sitrat, apakah boleh tiap hari, Dok? Nah, sama tadi jawabannya magnesium sitrat maupun minyak ikan itu balik lagi apakah ada latar belakang penyakit yang mendasarinya. Misalnya misalnya ambil contoh sakit jantung misalnya ya, misalnya ada latar belakang sakit jantung sehingga minum minyak ikan terus ya untuk meningkatkan lemak yang baik ya, HDL gitu ya. Nah, itu masih boleh tiap hari. Tapi kalau misalnya tidak ada latar belakang yang mendasarinya, tidak ada penyakit-penyakit sebelumnya, hanya untuk menjaga saja, menjaga kesehatan, itu juga sebaiknya jangan tiap hari.
gitu. Magnesium pun juga sama. Magnesium itu bukan vitamin, tapi itu masuknya mineral, gitu ya. Jadi vitamin sama mineral itu dua hal yang berbeda, gitu. Ya, nah mineral itu seperti apa? Zat besi itu juga mineral. Seperti apa? Natrium, klorida, magnesium, nah itu semua mineral semua. Nah itu juga kalau kelebihan itu juga nggak boleh karena dia akan ditumpuk di dalam badan kita, nggak bisa keluar. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada latar belakang penyakit yang mendasarinya, saran saya jangan tiap hari, tapi mungkin seminggu sekali gitu masih boleh. Gitu. Berikan kesempatan badan untuk tanda kutip mencuci sebagai recovery badan kita sendiri. Gitu. Karena kalau diminum tiap hari begitu tanpa ada latar belakang yang mendasarinya, badan tuh akan numpuk, menimbulkan ketergantungan dan membebani sistem detoksifikasi di badan kita. Gitu jawabannya. Oke, Dok. Thank you. Sama-sama. Oke. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Terdengar kok, Rizal. Oke, mohon maaf. Jaringan internet di rumah saya tiba-tiba drop. Oke. Nah, terima kasih untuk Opi yang tadi udah membantu menjawab pertanyaan. Nah, sekarang nih, melanjutkan nih, Dok. Kalau kita bicara akupuntur, bagian tubuh mana sih? Tadi apakah udah dijelasin atau belum ya? Bagian tubuh mana yang ditusuk itu, apakah sudah dijelaskan tadi? Belum. Silakan, Dok. Oh ya, jadi kalau misalnya kita bicara tentang carpal tunnel syndrome, habis CTS, bagian tubuh mana sebenarnya yang ditusuk itu? iya, baik. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang carpal tunnel syndrome ataupun CTS ini, itu jelas yang pasti ditusuk adalah di sekitar pergelangan tangan kita, gitu ya. Jadi ada di daerah pergelangan tangan kita itu akan ditusuk, gitu ya. Nah, terus abis itu di titik-titik lain juga akan ditusuk. Titik-titik lain fungsinya untuk apa? Fungsi-fungsinya titik lain itu adalah untuk mengeluarkan hormon ataupun neurotransmitter untuk menurunkan peradangan. Gitu. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan bahwa CTS atau sindroma terowongan karpal atau carpal tunnel syndrome itu adalah jepitan ya di terowongannya tadi, jepitan terhadap si nervus medianus atau di saraf median tadi. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa bisa kejepit sih? Apa hubungannya sama aktivitas yang tadi yang repetitif, yang banyak getaran-getaran, yang banyak melakukan penekanan-penekanan atau yang membengkokkan pergelangan tangan itu kok bisa bikin jepitan? Nah, jawabannya adalah karena aktivitas-aktivitas itu menimbulkan peradangan di saraf medianusnya tadi itu. Ya, di saraf medianusnya terjadi peradangan juga di terowongannya tadi. Sehingga terjadi jepitan. Ruangannya kan nggak bisa makin gede, ruangannya kan segitu-segitu aja. Tapi kalau dia terjadi peradangan, dia akan membengkak. Dia makin gede, gitu. Nah, akhirnya terjepitlah itu si saraf medianus tadi. Nah, makanya titik-titik yang lain, titik akupunktur yang lain juga ditusuk juga. Fungsinya salah satunya adalah menurunkan peradangan tadi. Gitu, menurunkan peradangan tadi. Fungsinya sebenarnya sama dengan suntikan tadi. Kalau kita nyuntikin obat, itu obat yang disuntikan itu juga adalah obat untuk menurunkan radang. Sehingga jepitannya itu nggak terjadi lagi. Nah, fungsi titik akupunktur tadi itu juga sama, fungsinya seperti itu, menurunkan radang, cuma bedanya adalah kita nggak pakai obat dari luar. Gitu. Kita merangsang neurotransmitter atau zat dari dalam badan sendiri untuk menurunkan radang itu. Gitu. Jadi di pergelangan tangan pasti ditusuk, di daerah tubuh lain yang fungsinya adalah mengeluarkan zat untuk menurunkan peradangan, itu juga akan ditusuk, kok, Rizal. Gitu. Oke, baik. Nah, kita ini dulu beralih ke YouTube. Ada pertanyaan dari Ibu Jovita Utami. Jari manis tangan kanan saya kalau dibengkokkan terus mau diluruskan kembali sulit seperti nyangkut. Apakah itu termasuk CTS? Ya, baik, langsung dijawab aja ya, Ko Rizal ya. Ya, betul. Oke, Bu, itu sebenarnya bukan CTS, Ibu. Itu diagnosisnya ya, itu harus pemeriksaan dulu. Tapi kalau saya mengira-ngira dari gejalanya, itu kemungkinan besar adalah trigger finger. Ya, trigger finger atau jari pelatuk. Bahasa Indonesianya itu jari pelatuk, trigger finger gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya udah ditekuk gitu ya, itu susah dinaikin lagi, mesti dibantu kadang-kadang pakai tangan sebelahnya gitu ya. Ceklek gitu. Nah, terus abis itu kalau udah lurus, itu mau dibengkokkan juga susah tuh.
Jadi ada tahanannya gitu. Nah, terus begitu udah bengkok, ceklek gitu lagi. Nah, itu juga nggak bisa dilurusin lagi gitu. Jadi ceklak ceklek ceklak ceklek gitu. Nah, itu kalau seperti itu kemungkinan besar itu trigger finger gitu. Itu bukan CTS, itu beda. Masalahnya di situ bukan pada pergelangan tangannya gitu ya. Nah, tapi pada terowongan mungkin bisa dilihat di kamera ya. Terowongan di telapak tangan kita yang mendekati ke jari Hmm. gitu ya. Telapak tangan kita yang mendekati ke jari. Di sini juga punya terowongan tadi. Jadi terowongan itu nggak cuma di pergelangan tangan, tapi ada juga di telapak tangan kita di pangkal jari. Nah, itu juga punya terowongan dan masalahnya ibu itu di situ. Kalau memang trigger finger, masalahnya itu di situ. Dan nanti kalau ditanya apakah akupunktur bisa bermanfaat untuk trigger finger itu? Bisa sekali. Bisa sekali. Oh. Gitu, bisa sekali. Jadi sama seperti CTS, sama seperti trigger finger, akupunktur nggak bisa berdiri sendirian. Jadi ibu itu di rumah, PR-nya itu harus latihan. PR-nya itu harus latihan. Jadi nggak bisa cuma ngandelin akupunktur sendiri, tapi di rumah itu masih masih meres-meres, masih buka-buka kaleng, masih buka maju mundur nanti pengobatannya. Yang dimaksud latihan apa dok maksudnya? Jadi ada latihan khusus untuk misalnya CTS tadi. Karena topik kita hari ini CTS gitu, sebenarnya nanti ada di akhir, mungkin bisa nanti ditampilkan di akhir, latihan-latihan untuk orang CTS. Oke. Gitu. Jadi selain akupunktur dibantu juga sama latihan. Oke, baik kalau gitu nanti ya Bu ya, kita tunggu sampai menjelang akhir. Dr. Freddy akan memberikan tips-tips untuk latihan agar terhindar dari CTS. Nah, dari Ibu Dian Sri Wahyuni. Selamat siang dok, saya sudah 3 bulan, ya, 3 jari tangan kiri nyeri dan kaku. Apakah itu termasuk CTS? Dan kalau akupuntur, kira-kira harus berapa kali? Nah, silakan dok. Ya, sebenarnya kemungkinan besar itu juga CTS Bu Dian ya. Kalau belum diperiksa tentu saya nggak bisa yakin 100% ya, karena kan belum diperiksa. Tapi kalau dengar dari gejalanya, kemungkinan besar itu iya CTS, ya, carpal tunnel syndrome. Apalagi sudah kena 3 jari, nggak tahu gejalanya tadi udah lengkap semua muncul atau belum tuh. Ada kesemutan, ada rasa terbakar, ada rasa lemes, ada rasa seperti tersetrum gitu. Nah, apakah semua gejala itu sudah muncul semua? Nah, kalau misalnya udah kena 3 jari, gejalanya muncul semua, berarti itu derajatnya cukup parah itu. Apalagi kalau sudah lama gitu, itu derajatnya lumayan parah. Nah, lalu kalau ditanya butuh berapa sesi akupunktur bisa untuk CTS ini, sebenarnya dari penusukan pertama, dari sesi pertama udah kerasa bedanya Ibu. Jadi nggak perlu nunggu harus 5 kali atau 10 kali. Dari sesi pertama pun udah akan ada kerasa bedanya. Gitu. Nah, cuma kalau misalnya mau sembuh 100% gitu ya, mau sembuh sempurna, itu nanti tergantung dari derajat keparahannya. Kalau derajatnya masih ringan-ringan aja mungkin 3 kali, 4 kali, 3 kali lah, mungkin nggak usah 4 kali, 3 kali aja mungkin udah beres. Nah, tapi kalau derajatnya sudah parah, mungkin sampai 10 kali perlunya. Iya. Gitu. Oke, kalau pemeriksaannya berarti nggak perlu bawa apa-apa ya, hanya cukup datang aja ya untuk diperiksa. Kalau memang belum ada pemeriksaan sebelumnya, langsung datang aja bisa. Nah, tapi kadang-kadang ada pasien yang sudah berobat kemana-mana nih, udah berobat ke dokter saraf nih paling sering. Udah berobat ke dokter saraf, mungkin ada pemeriksaan gelombang listrik di tangan, di telapak tangan kita dilihat gelombang listriknya, gitu. Nah, itu juga bisa dibawa, gitu. Tapi kalau misalnya memang belum kemana-mana gitu, ya nggak perlu sengaja periksa dulu ke situ, nggak perlu. Oke, ya. Kalau begitu, kemudian kuncinya coba diperiksa dulu ke Dr. Freddy ya untuk dilihat benar nggak CTS ya. Nah, ini sebelum Pak Michael kembali lagi bertanya, saya mau memberikan kesempatan kepada Ibu Sri dulu. Silakan Bu Sri, ingin bertanya pada Dr. Freddy. Terima kasih Pak Rizal, kesempatan yang baik tetap dimanfaatkan. Selamat siang Dr. Freddy. Selamat siang Bu Sri. Ya, tadi mengenai CTS itu Ibu simak, kelainannya kelihatannya pada meridian ya dok ya. Terus apakah benar? Saya melihatnya ini ada 2 meridian yang kena, yaitu meridian perikardium dan meridian paru. Nah, pertanyaan saya,
secara tradisional kan kita selalu menggunakan titik luwok ya untuk mengambil kelainan di meridian. Apakah benar di sini Ibu bisa mengambil titik Liece atau LU7 dan Nequan atau PC6? Itu yang kedua pertanyaan. Kemudian yang ketiga, apakah dalam kasus CTS ini kita boleh menambahkan kompres? Nah, kompresnya itu hangat apa dingin? Terima kasih, Dok. Ya, baik. Langsung jawab, Ko Rizal? Ya, silakan. Ya, baik Ibu Sri, terima kasih pertanyaannya. Jadi betul, kalau secara sudut pandang kedokteran timur gitu ya, sudut pandang kedokteran timur memang CTS ini mengenai meridian, betul. Yang di tengah ini ada meridian perikardium PC, kalau yang sebelah pinggir mendekati ibu jari, mendekati jempol itu adalah meridian LU, lang, paru-paru, gitu. Jadi mengenai dua meridian itu. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah boleh ditusuk titik Liece sama titik Nequan? Boleh, Ibu. Bahkan kalau dari sudut kedokteran barat itu, PC6 itu juga, atau Nequan itu juga berfungsi untuk merilis dari jepitan tadi, merilis untuk terowongannya tadi. Itu kalau dari kedokteran barat. Gitu. Dari kedokteran timur juga sama, titiknya adalah PC6 juga ditusuk juga, Liece juga ditusuk juga. Jadi sebenarnya boleh. Nah, terus abis itu nggak cuma sekedar ditusuk, ibu juga perlu berikan pemanasan juga, gitu. Jadi bukan cuma pakai jarum aja, tapi juga diberikan pemanasan, gitu. Moksa gitu ya, Dok. Moksa. Kenapa? Dimoksa? Dimoksa boleh Bu. Dimoksa hasilnya juga akan bagus, gitu. Jadi combine gabungan antara jarum dengan pemanasan, begitu. Jadi terus abis itu pertanyaan ketiga tadi itu, kompres ya. Nah, kalau kompres boleh Ibu. Jadi kompres itu membantu. Jadi kalau misalnya CTS sama kayak jepitan-jepitan kayak tadi ada pertanyaan dari Ibu siapa tadi yang di YouTube itu juga ada jepitan di trigger finger tadi kan yang di sini. Jadi trigger finger maupun CTS gitu, itu musuhnya adalah dingin Ibu. Jadi kalau misalnya mau dikompres boleh. Nah, terus kalau misalnya ditanya kompresnya bagusan kompres dingin atau kompres hangat, bagusan kompres hangat, Ibu. Hangat ya, ya. Bagusan kompres hangat, karena dia fungsinya untuk melemaskan, gitu, melemaskan si ligamen tadi, melemaskan si ligamen tadi. Nah, tapi perlu dibantu sama latihan. Jadi jangan lupa nanti PR-nya untuk si pasien adalah di rumah untuk latihan, gitu. Ya. Makasih, Dok. Sama-sama, Ibu Sri. Oke, terima kasih Ibu Sri. Sama-sama. Nah, sekarang nih, seperti janji saya tadi, pertanyaan Pak Michael nih, ya, kalau plantar fasciitis, bagian mana saja yang ditusuk, dokter? Plantar fasciitis itu lokasinya bukan di tangan ya, Pak Michael. Plantar fasciitis itu lokasinya di telapak kaki. Gitu. Jadi yang sakit itu bukan di telapak tangan, tapi lokasinya di kaki. Jadi kalau di tangan itu diagnosisnya pasti bukan plantar fasciitis. Plantar fasciitis itu di telapak kaki. Sebenarnya ada beberapa cara nih kalau untuk plantar fasciitis. Kalau misalnya Bapak orangnya tahan sakit gitu ya, nggak apa-apa lah tahan sakit gitu kan. Yang penting cepet, yang penting jarumnya nggak usah banyak. Cukup 1 jarum, Pak. Plantar fasciitis. Cukup 1 jarum. Gitu, cukup 1 jarum ditusukkan di telapak kakinya. Di telapak kakinya yang mengalami rasa sakit, yang mengalami plantar fasciitis tadi. Gitu, cukup 1 jarum. Nah, tapi itu seperti tadi ya, itu cukup 1 jarum, tapi itu sakit. Jadi kalau misalnya Pak Michael sifatnya nggak apa-apa lah, saya tahan kok sakit. Cukup 1 jarum dan itu ditusukkan di telapak kakinya, yang sakit tadi itu. Ya, yang terkena plantar fasciitis. Nah, tapi kalau misalnya aduh dok, saya nggak mau yang sakit-sakit deh. Nggak apa-apa lama, nggak apa-apa jarumnya agak banyak, tapi saya nggak mau sakit gitu. Bisa, gitu. Ditusukkan di titik-titik lain. Seperti di tangan, di kaki gitu ya, tapi bukan di telapak kakinya. Ini begitu. Tepatnya di kaki kiri tumit? Iya, kaki kiri tumit, betul. Jadi kalau misalnya mau cepet dan tahan sakit, di situ, di tumit kaki kiri itu, telapak kaki kiri. Sakitnya seperti apa dok? Sakitnya itu seperti kencang, seperti tegang gitu loh. Karena plantar fasciitis seperti namanya, plantar itu artinya telapak kaki, fasciitis itu artinya radang pada fasia. Gitu, radang pada fasia. Nah, itu fasianya itu yang ditusuk. Gitu. Dan itu sakit, tapi itu lebih cepat dan itu jarumnya cuma 1.
Oh, Hmm, satu 30 menit. 30 menit. Wah, nahan sakit 30 menit. Ya, itu dia. Tapi sakitnya itu biasanya cuma di awal sih. Sakitnya cuma Oh, di awal gitu. Mungkin beberapa menit. Yang berikutnya sih sebenarnya udah nggak terlalu sakit karena udah mulai mulai lemes di situ. Karena ya, plantar ya. fasciitis itu biasanya tegang tuh, tegang kenceng di tumit kaki kirinya itu tegang kenceng itu. Nah, itu nanti dilemaskan dengan akupunktur. Oke, tapi intinya plantar fasciitis bukan CTS ya. Bukan, Ya, CTS itu di tangan. iya, CTS itu di tangan ya. Kalau di kaki berarti bukan. Oke. Semoga dapat menjawab nih Pak Michael nih. Oke. Nih, sekalian mungkin Pak Michael juga bertanya nih, kalau misalnya untuk tusuk jarum ya, itu dalam seminggu berapa lama dalam seminggu boleh ditusuk? Ya, Pak Michael, kalau misalnya secara teori, itu satu kali penusukan akupunktur, dia bertahan 48 sampai 72 jam efeknya. Gitu. Oh, Jadi bukan berarti jarum ditusukkan ada efek, begitu jarumnya dicabut, efek itu akan langsung hilang gitu, enggak. Begitu jarum dicabut, itu efek itu masih tetap ada selama 48 sampai 72 jam, selama 2 sampai 3 hari. Gitu. Jadi kalau untuk kasus-kasus yang biasa, kasus-kasus yang standar, itu penusukan akupunktur itu biasa seminggu 2 sampai 3 kali. oke. Gitu, yang standar ya. Tapi ada kasus-kasus tertentu di mana dia butuh tiap hari, ya. Ada kasus-kasus tertentu yang mungkin seminggu cuma sekali. Gitu, tapi itu kasus-kasus khusus. Tapi kalau umumnya itu seminggu itu 2 sampai 3 kali. Oke. Oke. Saya harap dapat menjawab ya Pak Michael ya. Oke. Oke. Sekarang kita bertanya yang seperti Dr. Freddy tanyakan tadi yang janjikan. Bagaimana sih cara seseorang untuk mencegah supaya tidak terkena CTS? Nah, apa aja latihan-latihan yang dapat dilakukan sendiri di rumah? Nah, silakan dong. Oke, mungkin boleh tolong ditampilkan slide-nya. Jadi betul, latihan ini bisa dipakai untuk orang-orang yang belum atau yang belum ada CTS-nya, belum terkena CTS, dan juga orang-orang yang sudah terkena CTS dan sedang menjalani terapi akupunktur. Gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di slide di layar. Ini latihan-latihannya. Jadi yang pertama itu adalah latihan pergelangan tangan dulu nih. Ya, latihan pergelangan tangan dulu. Ya, ke gambar yang di bagian atas, pergelangan tangannya itu dibengkokkan dulu tuh. Dibengkokkan dulu ke bagian dalam gitu ya. Terus tahan beberapa hitungan, bengkokkan lagi ke arah luar, tahan berapa hitungan. Nah, terus diulang-ulang tuh. Bengkok ke dalam, bengkok keluar, bengkok ke dalam, bengkok keluar, bengkok ke dalam, bengkok keluar gitu. Ya. Nah, lalu setelah bengkok ke dalam, bengkok keluar, kita pergelangan tangannya digeser ke samping, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri gitu. Gitu ya. Ini juga sama. Beberapa hitungan ditahan, beberapa hitungan ditahan gitu. Nah, oke. Nah, terus latihan yang kedua itu gambar yang di bawahnya. Itu dibantu dengan tangan sebelahnya nih. Ya, tadi kan nggak dibantu tuh. Tadi pakai tangan sendiri. Nggak ada bantuan dari tangan sebelahnya. Nah, sekarang yang kedua dibantu nih pakai tangan sebelahnya. Jadi ditekuk ke dalam, tapi ditekan sama tangan sebelahnya. Misalnya Bentar. yang Yolan, boleh di zoom sedikit supaya bisa lebih kelihatan nih gambarnya. Nah, oke, silakan dok. ya ke gambar yang atas itu ya. Nah, Ya. itu ada namanya wrist stretch gitu ya. Itu dibantu pakai tangan sebelahnya. Jadi misalnya kita mau latihan ke pergelangan tangan yang sebelah kanan nih. Ditekukan dulu ke dalam, terus ditekan sama tangan yang sebelah kiri. Gitu. Oh, Ditekan. Kalau tadi kan enggak kan, yang pertama tadi kan cuma gerakin dulu nih sebagai awal, digerakin sendiri dulu nih tanpa ada tekanan dari tangan sebelahnya. iya Nah, betul. setelah itu yang kedua ini ditekan sama tangan sebelahnya. Nah, setelah dibengkokkan ke dalam, ditekan, hitung dulu beberapa hitungan, habis itu kebalikannya. Dibengkokkan keluar, terus ditekan jari-jarinya. Hmm, Biasanya muncul berasa tarikan di pergelangan tangan kita. betul. Gitu ya, betul ya. Nah, terus diulangi lagi. Bengkok ke dalam, ditekan, terus habis itu hitung berapa hitungan, habis itu dibalikan lagi, terus ditekan lagi pakai tangan sebelah kiri. Nah, itu diulang-ulang tuh. Begitu juga tangan yang sebelahnya. Tangan kiri juga begitu gitu ya, ditekan pakai tangan kanan gitu. Itu ya. Nah, itu seperti itu. Ya, itu yang kedua.
Nah, setelah itu kita bergeser ke gambar yang sebelah bawahnya. Itu kan tadi untuk pergelangan tangan. Lalu kita bergeser ke yang jari. Kita lihat itu ada tendon glides gitu ya. Nah, itu jari kita. Jari kita ditekuk, dibuka, ditekuk, dibuka, ditekuk, dibuka gitu. Ya, yang tendon glides itu jari kita, tangan kanan maupun tangan kiri. Gitu, ya. Nah, terus ke gambar yang sebelah kanan. Itu ada wrist flexion exercise. Jadi ini dibantu pakai beban. Gitu ya, pakai alat, pakai beban. Misalnya apa ya, di rumah kalau misalnya ada botol minum gitu ya, botol minum diisi air dulu, ditutup gitu. Nah, itu bisa dipakai jadi beban. Ya, pakai beban, jadi dibengkokkan pergelangan tangannya, diluruskan, dibengkokkan, tentunya. Nah, itu seperti itu. Jadi wrist flexion tadi itu untuk membengkokkan ke dalam, sama gambar yang di bawah sebelah kiri itu dibalikin, jadi ke belakang, keluar. Gitu. Wrist extension exercise, jadi keluar. Pakai beban tadi. Jadi sama seperti gambar yang di atas, cuma kalau gambar di atas itu nggak pakai beban, kalau yang ini pakai beban. Gitu. Kalau ditanya, dok bebannya berapa berat? Itu kira-kira aja, tapi nggak perlu terlalu berat. Gitu. Ya, mungkin botol minum diisi air secukupnya, asal masih kuat gitu ya masih nggak apa-apa. Nah, terus gambar yang terakhir itu pakai bola tuh. Grip strengthening. Jadi, penguatan genggaman kita. Jadi itu biasanya suka pakai bola yang lentur gitu, nah itu bisa sambil digenggam, lepas, genggam, lepas, genggam, lepas. Nah, itu latihannya. Jadi kalau misalnya di rumah itu juga perlu latihan seperti ini. Buat yang belum terkena CTS untuk menghindari atau mencegah CTS, maupun yang sudah terkena CTS, jadi untuk menyembuhkan sambil diakupunktur. Jadi diakupunktur mungkin 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Nah, terus abis itu di rumah PR-nya tuh seperti ini. Gitu. Oke. Oh, menarik ya. Ini latihan kayak begini, telapak tangan, genggaman, dan sebagainya, ini 1 hari berapa menit sih dibutuhkan? Bebas kok Rizal, nggak ada patokannya kok Rizal. Oh, Jadi, oke. jadi semakin sering mau 3 kali sehari, 1 kalinya itu mungkin 15 menit, atau bahkan 20 menit, gitu nggak masalah. Oke. Jadi nggak ada patokannya mesti berapa lama, berapa kali sehari. Oke, nah sekarang kita bicara nih ya, ada orang yang hari ini karena kerja dari rumah benar-benar dengan keyboard, ya kan, dengan laptop dan sebagainya. Nah, menurut penelitian, berapa lama orang harus berhenti setelah memegang keyboard atau handphone gitu? Butuh berapa lama? Lalu kemudian mereka melakukan ini, ibaratnya latihan exercise itu. Oke, jadi sebenarnya balik lagi nih Korizal, sebenarnya cara yang the best, cara yang paling baik adalah gimana caranya kita memegang keyboard, memegang gadget, HP segala macam dengan posisi yang benar, dengan posisi yang ergonomis, gitu. Itu the bestnya dulu. Jadi kalau hanya pergelangannya salah, ditekuk tadi ya, nah itu juga mesti diperbaikin dulu. Nah terus kalau ditanya sebenarnya berapa lama sekali harus peregangan begini-begini, sebenarnya maksimal 2 jam kok Rizal. Jadi setelah 2 jam ngetik-ngetik terus 2 jam gitu, misalnya bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi gitu misalnya. Nah itu ngetik selama 2 jam, latihan dulu, refreshing dulu, peregangan dulu, stretching gitu ya. Nah, sambil jalan-jalan, jadi yang perlu peregangan itu nggak cuma tangannya kok Rizal, mata kita itu juga perlu peregangan. Iya, betul. Ya, kepala kita, otak kita itu juga perlu refreshing gitu. Jadi, mungkin sambil jalan-jalan ke pantry gitu ya, ke dapur gitu ya, atau jalan-jalan misalnya sekalian buang air ke WC, ke toilet gitu ya, sambil peregangan aja gitu, sambil ditekan-tekan gitu. Nah, nggak usah lama-lama, mungkin 2 menit, 3 menit, syukur-syukur kalau bisa 5 menit gitu ya. Nah, itu cukup. Oke. Oke. Baik. Ini banyak sekali hari ini yang bertanya nih, Dok. Dari Ibu Mira Sidarta dari YouTube. Apakah dengan akupuntur, CTS stage 2 bisa sembuh total, Dok? Sebenarnya masih bisa sembuh total, Ibu. Jadi, kalau pengalaman itu, pengobatan, terapi akupunktur itu bisa sekaligus menyembuhkan total. Gitu. Jadi, asal itu tadi, asal ada syaratnya ya, Ibu ya. Selain akupunktur, nggak boleh cuma ngandelin akupunktur doang, percuma. Jadi kalau cuma bisa ngandelin akupunktur doang, ya mendingan nggak usah. Percuma, karena hasilnya nggak akan ada. Gitu. Jadi kalau
mau akupunktur harus dibantu dengan yang lain tadi ya, harus latihan. Mungkin tadi seperti pertanyaannya Ibu Sri, kalau mau dibantu kompres air hangat gitu boleh gitu ya. Jadi di rumah pun juga harus seperti itu. Terus pantangan-pantangannya juga. Jadi pada saat lagi masa penyembuhan begitu, sekurang-kurangin lah, sebisa mungkin kurang-kurangin hal-hal yang tadi mencetuskan CTS tadi. Misalnya apa, ibu rumah tangga misalnya meres-meres, ya jangan meres-meres dulu sebisa mungkin, atau dikurangin seminimal mungkin lah kalau emang nggak bisa. Atau misalnya lagi apa, misalnya ngetik-ngetik gitu, dikurang-kurangin lah ngetik-ngetiknya dulu gitu. Kalau memang nggak bisa dihindari sama sekali. Jadi PR-PR itu yang harus dilakukan juga. Jadi akupunktur nggak bisa berdiri sendirian. Nah, kalau PR-nya dilakukan, plus akupunktur juga dilakukan, rutin gitu ya, rajin gitu, nggak bolong-bolong gitu, datang, kadang hilang, kadang datang, kadang hilang. Kalau rutin gitu, rajin gitu, ya 100% bisa sembuh. Oke. Jadi memang harus diimbangi dengan latihan-latihan dan cara yang baik ya, cara yang benar ya. Oke, baik. Dari Pak Michael kembali, Dr. Freddy, kalau ditusuk di pergelangan tangan, saya sering trauma seperti kesetrum. Nah, sekarang ada nggak cara ngatasin trauma tersebut? Sebenarnya kalau misalnya kesetrum itu adalah apa ya? Kalau misalnya nanti istilah tradisionalnya itu teci itu sebenarnya. Jadi itu bukan hal yang jelek nih Pak Michael. Jadi kalau misalnya pada saat ditusukkan muncul sensasi kesemutan, ada nanti orang yang berbeda muncul sensasi berat, sensasi kesetrum listrik gitu ya, sensasi pegel atau sensasi ngilu-ngilu gitu. Nah, itu adalah sensasi yang dirasakan pada saat teci, istilahnya teci. Gitu. Itu memang ada penusukan di titik akupunktur itu kadang-kadang suka menimbulkan sensasi teci itu gitu. Jadi itu bukan suatu hal yang berbahaya, bukan suatu hal yang salah. Bukan. Itu suatu hal yang sebenarnya nggak masalah. Oke-oke aja begitu. Jadi kalau memang nggak mau muncul rasa sensasi seperti itu, mungkin penjarumannya dibuat dangkal. Nah, tapi kalau penjarumannya dibuat dangkal, otomatis efeknya pun juga akan berkurang. Gitu. Nah, tapi jangan khawatir Pak Michael, nggak selalu kok muncul rasa sensasi teci itu, nggak selalu. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Bahkan di orang yang sama, bahkan titiknya sama sekalipun, kadang muncul, kadang tidak. Tergantung si titik akupunktur itu lagi sifatnya reaktif atau tidak. Itu tiap orang, tiap waktu, tiap hari itu bisa berbeda-beda. Gitu. Oke. Korizal putus lagi kayaknya. Oh, putus-putus Korizal. Dok, ada yang mau nanya lagi dok dari YouTube. Tunggu Pak Rizal. Ini ada Bu Jovita Utami. Nah, latihan yang tadi dokter sampaikan, apakah bisa untuk trigger finger? Iya, baik Bu Jovita dari YouTube ya. Itu tadi latihan untuk CTS itu Ibu Jovita. Jadi kalau misalnya untuk trigger finger, gerakannya ada yang sama, ada yang berbeda. Kalau trigger finger, dia kan masalahnya bukan pada pergelangan tangan ya, Ibu Jovita ya. Jadi gerakan-gerakan yang tadi itu, yang untuk pergelangan tangan itu nggak usah. Gitu, karena pada trigger finger itu masalahnya bukan di pergelangan tangan. Masalahnya di terowongan, di tendon, yang di pangkalnya jari tangan. Gitu ya, masih di telapak tangan tapi di pangkalnya jari tangan kita. Nah, jadi gerakan-gerakan yang tadi untuk menggenggam, gitu ya. Terus abis itu ditarik ke belakang gitu ya. Tarik ke belakangnya tapi nggak usah pergelangan tangan. Tarik ke belakangnya itu si jarinya saja.
Nah, jadi untuk trigger finger latihannya itu agak sedikit berbeda gitu. Kalau misalnya tadi seperti di gambar tadi itu untuk carpal tunnel syndrome untuk CTS. Jadi banyak sekali yang melibatkan pergelangan tangan. Tapi kalau untuk trigger finger itu yang dilatih adalah si jari-jarinya saja. Terutama tendon di telapak tangan di bagian pangkal jari-jari gitu. Ini trigger finger juga mungkin banyak nih Korizal ya. Korizal udah tersambung lagi. Jadi mungkin suatu saat perlu dibahas juga nih Freddy's Journal untuk trigger finger nih Korizal. Oke, baik. Ya, baik. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran? Sudah, oke, baik. Ya, tadi sudah dijawab ya, ternyata dari pertanyaan Ibu Dian Utami ya, tentang latihan tadi ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita lihat dulu ada acara apa PILS besok. Silakan Yolan. Halo teman-teman Prativian, kita berjumpa lagi dalam acara Mindful Parenting. Kali ini kita akan ngobrol dengan seorang bapak yang punya 6 orang anak. Biasanya 2 orang anak aja orang udah bingung bagaimana memperlakukan yang satu dengan yang lain. Tapi ini dengan 6 orang anak dengan sifat dan tingkah yang berbeda-beda. Bagaimana sih kita menyikapinya? Yuk ngobrol dengan praktisi parenting. Bagaimana seorang Mas Doni menyiasati komunikasi dengan 6 orang anaknya. Jangan lupa ya, kami tunggu di hari Jumat jam 1 sampai jam 2. Terima kasih. Ya, besok acara PILS ada seperti biasa Mindful Parenting bersama Doni De Keyser ya, yang sangat pasti Anda kenal sebagai penyiar TV dimanapun. Kadang ada dari dulu di TV One, di RCTI pernah dan di mana-mana ya. Besok kita akan dengar pengalamannya dari Doni dengan 6 orang anak. Ya, sekarang sebelum mengakhiri, nanti setelah Dr. Freddy memberikan closing statement akan diumumkan siapa pemenang dari free gift dan acara kita apa untuk minggu depan. Silakan, Dr. Freddy. Iya, baik. Jadi untuk acara minggu depan, karena selama ini kan kita udah bahas tentang akupunktur untuk penyakit begitu ya, Korizal ya. Jadi untuk memberikan variasi dan juga permintaannya banyak nih. Dok, kapan sih bahas tentang estetika, bahas tentang kecantikan? Jadi minggu depan kita akan membahas dulu nih. Kita selingi dengan akupunktur untuk estetika. Lebih khususnya, topiknya sesuai juga permintaan-permintaan akupunktur untuk pembesaran payudara. Wow. Oke. Ya. Waduh. Luar biasa nih, kalau salah nusuk bisa-bisa laki punya payudara ini. Oke, baik, sangat menarik. Ya, dan telah ditemukan hasilnya ya, bahwa pemenang dari free gift siang hari ini adalah Bapak Michael. Ya, oke, selamat tuh Pak Michael. Anda dapat datang untuk 1 kali akupunktur bersama Dr. Freddy. Nah, pertanyaannya, di mana nih Dr. Freddy praktek? Nah, boleh Yolan ditampilkan? Mungkin boleh, ya ini dia. Dr. Freddy praktek di Jalan Kelapa Kopi Raya, Blok W1 nomor 11, Kelapa Gading. Dan ini boleh di screenshot ya. Nomor teleponnya, nomor telepon praktek, dan nomor HP-nya. Langsung terhubung dengan Dr. Freddy sendiri, dan ada follow Instagram-nya. Dan Dr. Freddy juga bukan sekedar praktek akupuntur, tapi juga praktek untuk dokter umum ya, sebagai dokter umum. Mungkin dapat dikasih lihat, Yolan, yang ini. Nah, ini dia pelayanannya. Jadi ada konsultasi juga penyakit umum, medical check-up, ya, selain akupunktur. Dapat juga vaksinasi dan imunisasi, pemeriksaan buta warna, home visit, ya terutama di masa-masa pandemi seperti ini, dan telemedicine. Dan akupunktur sendiri, selain untuk penyakit, juga untuk estetika, seperti yang kita bahas nanti minggu depan, ya, dan kewanitaan serta program hamil. Wah, luar biasa, sangat lengkap, ya. Jadi silakan bagi Prativian yang ingin datang berkunjung ke Dr. Freddy untuk menikmati layanan dari penyakit umum bahkan akupuntur sendiri, silakan datang dan hubungi Dr. Freddy di Kelapa Gading di Jalan Kelapa Kopi Raya nomor blok W1 nomor 11 Kelapa Gading ya. Silakan berkunjung dan
melihat bagaimana Dr. Freddy sendiri melayani Anda. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk pengumuman hari ini. Dan kembali lagi, Freddy, terima kasih untuk kehadiran siang hari ini ya untuk bicara tentang CTS dan untuk para pelevin yang hadir di Zoom maupun di YouTube channel yang sudah juga memberikan pertanyaan. Ya, saya mengucapkan juga terima kasih. Oke. Dan saya berharap kita dapat ketemu lagi dalam acara yang berbeda, dalam acara yang sama dengan topik yang berbeda. Saya Stefanus Rizal. Dan saya Freddy Julianto. Ya, dan kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Salam.